Kamu dikasih rezeki nih sama Allah 1 miliar. Kamu tahu nggak apa yang akan terjadi? Nggak tahu. Tapi Allah Maha tahu nggak? Maha tahu. Ya Maha tahu. Ya sudah biarkan aja. Biar Allah kasih rezeki apapun kepada saya. Kita nggak tahu masa depan kita. Dikasih uang 1 miliar, nyawa dicabut. Ya, jadi kita sudah ketahui bagaimana semestinya harus kita lakukan kalau kita mau ya mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat, dimudahkan rezeki dan sebagainya. Nah, ringkas dari itu semua, satu yang perlu kita ketahui, bersyukur untuk mempertahankan kenikmatan yang telah diberikan. Orang yang pandai bersyukur, maka orang itu akan dimudahkan rezekinya, akan dipertahankan. Yang mana dulu kita dapetin la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur. Bersedekah adalah merupakan cara untuk mendatangkan daripada rizki dan memperbanyak rizki. Ya, mempermudah, memperbanyak, mendatangkan rizki itu adalah dengan cara bersedekah. Ketiga, berdoa dapat mencegah daripada ketentuan-ketentuan yang tidak baik kepada kita dan menjadikan kehidupan kita lebih baik. Maka itu kita sebagai umat Islam, orang yang beriman kepada Allah SWT, lakukanlah 3 perkara agar merupakan sebagai kemuliaan buat diri kita. Yang pertama, ya, kita harus pandai menyembunyikan kemiskinan. Ingat, biar kita miskin, kita nggak punya, tapi pandai-pandai apa? Menyembunyikan kemiskinan. Jangan tunjukkan kita orang miskin. Bahwa kalau orang menunjukkan kemiskinan, otomatis Anda jadi orang yang tidak terhormat. Ya. Jaga diri Anda, jangan tunjukkan kemiskinan. Kedua, menyembunyikan daripada kesusahan. Jangan keluh kesah kepada orang lain. Udah, tenang aja. Anda akan menjadi orang yang kelihatan prima, kelihatan orang yang ya terpuji. Kemudian menyembunyikan daripada kemarahannya. Jangan marah-marah Anda. Walaupun Anda tidak suka, jangan keburu-buru marah. Tenang aja ya. Menunjukkan Anda orang yang baik. Ini 3 perkara tersebut ya supaya kita bisa amalkan, dan juga 3 perkara yang pertama juga supaya kita bisa amalkan. Insya Allah kita bahagia dunia maupun akhirat. Dan barangkali ada dari jamaat yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, mangga, silakan maju. Ya, perkenalkan dulu nama siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Fadilah, asal dari Bogor. Habib, saya mau bertanya mengenai masalah tentang rezeki. Apa amalannya agar supaya kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap hariannya untuk mencari rezeki, ya Habib. Terima kasih. Ya, jadi sebelum kita mencari rezeki, dalam istilahkan sebelum kita mencari rezeki gitu ya, maka ada solusi yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Jadi mencari rezeki kan orang dalam pola pikir mencari rezeki kan berarti bekerja. Berarti pergi dari rumah mencari sesuatu, apa ke pasar, ke toko, ke kantor dan sebagainya. Maka dianjurkan sebelum kita pergi ke sana, satu, tadi mengamalkan amalan-amalan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, seperti membaca surah Waqiah, membaca la ilaha illallah malikul hakul mubin 100 kalinya. Ya, banyakin juga istighfar. Itu amalan-amalan. Kemudian juga pagi kalau bisa sebelum isyraq, kalau bisa banyakin sedekah setiap hari. Nah, setelah itu baru itu namanya kita ikhtiar secara fisik, ya. Baru. Nanti Allah akan berikan solusi-solusinya. Kadang-kadang kita pergi ke kantor, tujuannya ke kantor, mau cari rezeki di kantor, dapat rezeki dari luar kantor. Ya. Orang Gojek saja kadang-kadang dia cuma mencari rezeki dari gojekannya. Diongkosin cuma berapa, 10, 20 ribu. Itu yang dicari. Ternyata orang yang naik, dia bilang, ya saya mau cari rumah tuh. Di mana ya yang jual rumah? Oh itu Pak, ada yang mau jual. Cocok. Kenapa? Dapat komisinya. Dengan jumlah bilangan yang jauh berbeda daripada ongkos daripada ini. Ya, tadi tujuannya nganterin, tapi dikasih rezeki sama Allah kemudahan kepada rezeki yang lainnya. Yaitu Allah SWT Maha Kuasa. Maka dari itu apa di sini? Jangan keburu-buru kita kabur berangkat bekerja, tapi setelah sholat subuh atau sebelumnya juga kita amalin amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah, jadi yang lain barangkali ada mau bertanya juga, saya persilakan. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Ya. saya mau bertanya. Perkenalkan dulu siapa Anda? Saya Muhammad Irsyad dari Tegal. Ya. Saya mau bertanya masalah dari tadi yang dibicarakan rizki. Apakah rizki itu hanya berbentuk uang atau apa aja gitu? Terima kasih Habib, itu saja Iya. pertanyaannya. Jadi kalimat rezeki itu sebetulnya banyak ya. Rezeki itu apakah rezeki dalam umur kita, dikasih rezeki umur, ya dikasih rezeki anak keturunan, dikasih rezeki daripada keluarga yang mawaddah warahmah, dikasih rezeki kesehatan, dikasih rezeki ilmu. Rezeki itu pemberian dari Allah. Cuma manusia secara umum biasanya ya mengglobalkan kalimat rezeki itu adalah harta benda ya. Walaupun sesungguhnya banyak. Anda mungkin hari ini uangnya pas-pasan tapi sehat dikasih sama Allah. Orang lain dikasih kekayaan, penyakitnya segudang. Tuh bayangin ya. Jadi kadang-kadang kita kan menggambarkan rezeki seperti tadi. Dianggap itu uang. Harta itulah namanya rezeki. Sebetulnya tidak. Berapa banyak yang kita minta sama Allah ya dalam bentuk istilah kata material gitu, uang, benda dan sebagainya, tapi Allah nggak kasih. Allah berikan kepada gantinya ya dengan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan dan lain sebagainya. Bisakah itu? Itu. Cuma karena manusia itu bodoh, karena menganggap bahwasanya rezeki cuma hanya harta saja sehingga dia seakan-akan susah. Saya nggak mendapatkan apa-apa. Saya coba aja. Ya, kesehatan yang kamu miliki itu lebih mahal daripada harta benda, ya. Orang yang sakit baru ngerasain bagaimana mahalnya kesehatan, ya. Harta nggak ada artinya. Orang sudah dikatakan oleh dokter kau kena penyakit gini. Anggaplah seminggu lagi kau bakalan mati. Udah selesai. Harta apa yang mau dia pakai? Ya, bagaimana dia akan ini? Dia menganggap apa artinya ini semuanya, ya. Apa artinya ini semuanya? Pernah satu kejadian, ini satu saya contohin, ya. Ada satu orang, raja. Raja ini. Raja itu sedang dalam perjalanan, dia haus. Kepengen minum. Menemukan satu orang. Alhamdulillah yang punya air. Bawa dia punya air itu. Dibilang, orang, boleh nggak kamu kasih sama saya? Saya ini seorang raja. Nanti apa yang kau minta, saya akan berikan. Katanya orang itu, baik. Katanya, berikan buat saya. Apa? Satu. Kau boleh minum ini ya sampai kau kenyang. Kau berikan kepada saya harta bendamu semua. Kata raja, ya cuma segelas saja habis harta benda semua. Ya kalau nggak minum kau mati. Pilih mana? Kata raja, ya udahlah daripada saya mati nggak apa-apa. Udah ambil harta kamu. Dikasihkan semua. Kedua, apa? Subhanallah habis minum nggak bisa kencing tuh raja. Katanya si ini orang, mau saya bantu kamu biar supaya kamu bisa kencing? Iya katanya, bagaimana katanya? Berikan kerajaanmu untuk saya. Kau bisa kencing. Nah, kalau nggak dikasih ya nggak bisa. Kalau nggak bisa mati kamu. Mati karena nggak bisa kencing kamu. Akhirnya apa? Dikasihkan ya udah, baru kencing. Katanya orang itu, ketahuilah ya, kekayaan kamu, kerajaan kamu cuma hanya dua, yang diminum dan yang dikeluarkan. Itu saja. Apa artinya itu semua? Ya, apa artinya itu semua? Kau melepaskan kekayaan kamu hanya dengan segelas air. Dan kamu mengeluarkan kencing kamu gitu ya dengan menanggalkan kerajaanmu. Coba bayangin ya. Nah, itulah sedemikian rupa ya. Jadi itu merupakan sesuatu yang perlu kita perhatikan. Rizki bukan hanya apa yang Anda terima dalam bentuk benda ataupun harta ataupun uang. Tetapi rezeki bisa dalam bentuk yang beraneka ragam. Makanya Allah yang ngatur kita. Kalau kita tahu bagaimana Allah ngatur kita, pasti. Sekarang pertanyaan dah kepada kamu. Coba kamu sekarang saya mau tanya. Kalau kau ingin sesuatu gitu ya. Maka pertanyaannya adalah, kamu tahu nggak yang akan terjadi? Halo? Enggak tahu, ya kan? Kamu dikasih rezeki nih sama Allah 1 miliar. Kamu tahu nggak apa yang akan terjadi? Enggak tahu. Tapi Allah maha tahu nggak? Maha tahu. Kalau gitu lebih bagus pilihan kamu apa pilihan Allah? Yang maha tahu sama yang nggak tahu? Ya maha tahu. Ya sudah biarkan aja. Biar Allah kasih rezeki apapun kepada saya. Kita nggak tahu masa depan kita. Dikasih uang 1 miliar, nyawa dicabut.
Dikasih uang 1 miliar, dirampok. Dikasih uang 1 miliar, rumah tangga berantakan. Tidak dikasih apa-apa, sederhana saja, rumah tangganya akur, bahagia, ya. Kemudian juga kita panjang umur dalam sehat walafiat. Kira-kira pilih yang mana? Mau harta 1 miliar tapi ente, ya? Jawabannya ya itulah yang baik-baik aja. Nah, jawabannya yang tahu kita itu Allah. Yang tahu nasib kita itu Allah. Yang menentukan kita itu Allah. Kita cuma hanya pasrah kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan, syariatlah yang mengajarkan kepada kita. Kita suruh bekerja, itu ibadah. Kita suruh untuk berdagang, itu ibadah. Kita suruh, udah itu aja, ikutin syariat. Dah. Semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang mengatur kepada kita. Ya. Ya, terakhir barangkali masih ada yang mau nanya? Masih ada? Enggak ada? Ya sudah, kalau enggak ada, insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk meningkatkan iman Islam kita, untuk meningkatkan ketenangan ya dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu arah hidup kita, bahwa sesungguhnya hidup ini bukan untuk di dunia. Hidup ini sesungguhnya untuk di akhirat. Bekal-bekal yang Allah berikan kepada kita, Allah ringankan kepada kita. Coba saja andai kata hari ini ya, kamu ini menjadi orang konglomerat, orang sibuk dengan bisnis kamu, belum tentu kamu bisa datang ke studio. Mau ngapain datang kemari? Saya sudah punya harta, saya punya kesibukan dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya apa yang Allah tentukan, Anda bisa hadir di majelis taklim, Anda dimudahkan untuk mencari ilmu, Anda bisa ya masuk pesantren dan lain sebagainya. Itu semua apa? Itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka itu mari kita semuanya ya berpikir dengan positif, bahwa segala-galanya adalah kembali kepada Allah. Kita hanya disuruh ikhtiar saja. Ikhtiar adalah merupakan ibadah. Ya. Jadi itu saja. Insya Allah kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Dan mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Ya, kita akan berdoa. Ya. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah SWT memberikan satu kebaikan untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita, ya, untuk murid-murid kita, untuk sanak famili kita, untuk tetangga-tangga kita, untuk jamaat kita, bahkan untuk seluruh kaum muslimat dan juga untuk seluruh daripada umat manusia, daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada segala malapetaka musibah bencana dari mereka-mereka yang telah tertimpa daripada musibah ya yang ada di Sumatera dan lain sebagainya, Aceh, dan juga mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka pada keadaan yang lebih baik, jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Yang meninggal Allah jadikan mereka para syuhada, yang sakit Allah sembuhkan dan diberikan pahala dan juga bahagiaan, yang mereka dalam kesulitan, kesusahan, mudah-mudahan Allah permudah daripada pertolongannya dan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udi'uka diyanana wa anfusana ahlana wulana wa malan min kulli syai'in ataitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyadik wa jiwarik min kulli syaitanin marid jabbarin 'anid wa di'ain wa dibaqin min syarri kulli syai'in innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma salluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukri ibadatik. Allahumma aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna saghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa dhurriyyatina talamidina wa la tadurrahum wahfadhum wa la tadurrahum waghfirna fiqhum li ta'atik warzuqna birrahum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muyassir kulli asir yassir alaina kulli asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaj ila al-bayan wa tafsir حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير وخبير. اللهم لك الحمد منك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة
tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.